Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Questioner, selamat siang. Siang. Mana kabarnya teman-teman? Saya harap kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Baik, sebelumnya Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat kesempatan yang dapat membuat kita dapat berkumpul di acara technical meeting pada siang hari ini. Baik, dalam acara kali ini kita akan membahas tentang technical meeting atau prosedur dari ketentuan lomba, tata tertib lomba yang akan kita laksanakan pada acara besok pagi. Baik teman-teman, nanti setelah dipresentasikan, kalian bisa mencatat pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kakak-kakak yang akan menjelaskan terkait lomba masing-masing nantinya. Yang pertama nanti untuk urutannya ada dari yang pertama akan dijelaskan dari kakak Catur ya ini yakni mengenai life skate ya. Untuk Kak Catur sudah siap? Share screen masih. Halo, halo Festioners, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, oke. Untuk pertama-tama kita sedang berada di technical meeting acara Festastik 2025. Saya di sini sebagai PJ dari lomba basket. Di sini saya akan membacakan susunan, lebih tepatnya breakdown untuk acara tersebut. Bisa dilanjut? Iya, untuk lomba live skate sendiri yaitu jenisnya itu live skate object drawing, di mana lomba live skate ini akan menggambar manual dengan tentunya dengan alat-alat pena pena tintanya hitam terutama. Lanjut next. Ya, untuk timeline sendiri udah dijelaskan di poster atau di IG juga. Untuk timelinenya lomba itu pendaftaran, terus cek email yang kita adakan sekarang, dan penilaian lomba itu pelaksanaan lomba besok minggu ya. Untuk pelaksanaan lomba sendiri akan dilaksanakan pada siang hari jam 11 sampai jam 1 nantinya. Dan live skate sendiri akan dilaksanakan di gedung B, di lantai, untuk peserta kumpulnya di gedung B di lantai 2. Ruangannya, kode ruangnya 202. Next. Nah, ini untuk tema kita untuk lomba live skate ini adalah Iconic Building in Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk
Sebenarnya tujuan dari lomba ini salah satunya untuk memperkenalkan suasana atau lingkungan kampus Unisa Terpadu. Salah satu tujuannya. Yang diharapkan lomba ini peserta dapat membuat sketsa arsitektur yang berhubungan dengan iconic building. Nah, di sini untuk kampus Unisa Terpadu sendiri ada 4 gedung utama, yaitu Gedung Siti Baria, Gedung Siti Walidah, Gedung Siti Bariah, Gedung Siti Mujiah, dan Masjid Waidah Dahlan. Untuk perlombaannya sendiri, kita akan memfokuskan 2 gedung, yaitu Gedung Siti Bariah dan Gedung Siti Mujiah, dan nanti live skate-nya akan dilaksanakan di outdoor, yaitu di taman terbuka depan Gedung Siti Mujiah. Next. Nah, untuk ketentuan peserta sendiri, kita menargetkan yaitu SMA, SMK, atau MA sederajat di wilayah DIY, Provinsi Daerah Istimewa Jakarta. Dan untuk jenis sendiri adalah perseorangan, yaitu berdiri individual di sini. Diharap peserta membawa alat skate berupa drawing pen dan alas untuk menggambar. Untuk panitia sendiri akan menyediakan kertasnya. Kertasnya sendiri akan berukuran A4, yaitu sketchbook ya, yang agak tebal itu. Dan untuk pena sendiri bisa, ya, sebenarnya nggak harus drawing pen, bisa pena. Yang penting pena dan tintanya hitam. Next. Nah, ini untuk ketentuan lombanya, yaitu dalam lomba basket sendiri harus sesuai dengan tema ya, terutama yaitu tentang menggambar gedung, gedung B dan gedung C tadi. Terus untuk menggunakan teknik manual, tadi tangan, ya. Terus untuk menggunakan media alat bebas, nah ini dan terutama berupa nanti aksiran monokrom ya, berarti nanti lihatnya nanti ada pembayangannya juga pakai pakai pena atau drawing pen. Dan untuk medianya A4, dan nanti sebisa mungkin diberi garis tepi ya supaya lebih rapi, tapi garis tepinya juga manual. Untuk durasi refresh sendiri 2 jam, tapi kalau sudah selesai pelaksanaannya tinggal dikumpul ke panitia, terutama ke saya ya, untuk besok pengumpulannya. Dan jika cuaca kurang mendukung, terutama pas siang hari hujan ya, kita kan halangannya untuk lomba lifeguard outdoor sendiri kan cuaca. Kalau hujan kan pasti akan mengganggu ya. Dan kita ada opsi untuk menggambar di ruangan, nanti kita akan tampilkan sebuah gambar untuk digambar. Dan next. Dan untuk menggambar sendiri tidak menggunakan manual dan tidak pakai penggaris ya untuk garis tepinya. Nah, untuk ketentuan pemilihan karya. Untuk pemilihan karya sendiri, tentunya sesuai yang yang telah saya paparkan tadi ya, untuk lombanya sendiri dan penjurian sendiri nanti akan ditentukan juara 1, 2, 3 yang akan diunggah di Instagram Prestige. Dan nanti untuk karya sendiri akan dipajang di pameran, dan dari hasil karya dan pemilihan lomba sendiri tidak bisa digugat ya untuk keputusan dari juri untuk pemenangnya. Nah, untuk kriteria ukuran penilaian ini dari panitia sudah menentukan 4 poin dan dibagi dalam persentase, yaitu untuk 25% itu kesesuaian dengan tema. Berarti kesesuaian dengan tema maksudnya gambarnya ya gedung gedung dan kawasan Unisa gitu lah. Untuk teknik gambar itu ketepatan skala, proporsi, dan komposisi. Itu kesesuaian dengan layout yang ada. Misal layoutnya A4 ya tadi, nanti juga skalanya mungkin
proporsinya sesuai. Atau juga nanti kan misal ada sudut pandang kan peserta dibebaskan mengambil point of view dari mana gitu untuk menggambar dua gedung atau satu gedung antara gedung B dan gedung C gitu. Terus untuk poin ketiga meliputi perspektif. Nah ini dan ketebalan garis yang dan arsir. Arsir sendiri ini mungkin bisa digunakan untuk pembayangan juga nantinya. Dan untuk estetika, nah ini meliputi keunikan gaya, ya style kalian atau mungkin dari finishing dan kerapian yang para peserta questioners untuk lomba ini. Next. Nah, untuk jurinya sendiri kebetulan ini adalah dosen saya, dosen arsitektur ya, yaitu Bapak Ardian Rahmat Hidayatullah, SAF MS. Ya, dia sendiri juga pernah menggambar di ini pembelajaran saya di matkul menggambar arsitektur ya. Beliau Masih juga sering menggambar sketch-sketch manual juga untuk pembelajarannya di kampus juga. apa-apa nih kadang ini hari kan baju apa terus sembarang nih. Dia besok Oke, pakai baju jadi next. pulang. Ini aku sama Oke. Nah, untuk ini ya juara sendiri akan ada tiga yaitu satu dua tiga yaitu berupa uang tunai sertifikat dan piala. Next. Nah ini udah perlombaan berikutnya untuk lomba live sketch tadi apakah ada pertanyaan? Iya. Ya, oke. Untuk pertanyaan nanti nanti bisa diinfokan mungkin untuk selanjutnya ya di sesi akhir ya. Untuk berikutnya lomba Olimpiade dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Catur untuk penjelasannya. Baik, sekarang saya sendiri akan menjelaskan bagian dari tata tertib dari Olimpiade ya teman-teman. Baik, yang pertama peserta. Perlombaan bersifat individu. Peserta adalah pelajar SMA, MA, SMK, SLB sederajat se-Yogyakarta. Peserta yang telah terdaftar tidak bisa diganti dengan alasan apapun. Peserta wajib mengikuti serangkaian kegiatan prestatif. Pemenang lomba akan diumumkan di akhir acara. Selanjutnya, next. Next. Nah, baik. Oke, timeline. Oke, pendaftaran dibuka dari tanggal 18 Februari sampai dengan kemarin di tanggal 5 April. Aduh, gimana nih? Timeline kelewatan. Ya, ini gimana nih? Dan kemudian selanjutnya eh, technical meeting dilakukan di hari ini tanggal 26 April 2025. Pelaksanaan Olimpiade dilaksanakan tanggal 27 April 2025 di Kampus Terpadu Universitas Aisyah Yogyakarta. Nanti dilaksanakan di Gedung Siti Bariyah di lantai 1, ruang lab komputer lantai 1. Penjurian lomba ada di tanggal 29 April 2025. Pengumuman akan dilaksanakan. Astagfirullah, kenapa keluar kamu? Pengumuman pemenang lomba Olimpiade akan diumumkan di tanggal 30 April 2025. Slide selanjutnya.
Ketentuan tadi deh. Ketentuan. Untuk ketentuan lomba, yang tadi seperti yang saya bilang bahwa perlombaan dilaksanakan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Perlombaan dilaksanakan dalam bentuk CBT dengan waktu 90 menit. Pertanyaan terdiri dari pilihan ganda dan total soal ada 40 soal ya teman-teman. Jawaban yang benar akan Jawaban yang benar akan mendapatkan 2 poin. Jawaban yang salah akan dikurangi 1 poin, sementara tidak menjawab tidak akan mendapatkan poin. Peserta diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku selama lomba, termasuk etika berbicara, tidak mengganggu peserta lain, dan menghormati juri. Tidak terjadi kecurangan peserta. Jika terjadi kecurangan peserta akan langsung didiskualifikasi. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, kriteria penilaian. Nah, jadi untuk kriteria penilaian ini, yang pertama kami akan mengambil dari presentase jawaban benar. Misalnya, ada 2 pemenang dengan jumlah poin yang sama, maka kami akan melakukan presentase yang kedua, yaitu waktu penyelesaian. Jadi dari 2 orang yang telah menjawab, misalnya jawaban mereka sama, maka akan dilihat dari kecepatan dari menjawab pertanyaan dari soal-soal tersebut. Selanjutnya, juara 1, untuk hadiah lomba, juara 1 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp750.000, sertifikat dan piala. Juara kedua akan mendapatkan uang tunai Rp500.000 dan sertifikat dan piala. Juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp300.000, sertifikat dan piala. Selanjutnya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan HTI. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai lomba KTI. Oke. Yang dilanjut aja. Nah, oke. Untuk timelinenya, kita dibuka dari 18 Februari sampai 25 April 2025 dan pengumpulannya di 25 April. Kemudian kita technical meeting di 26 April. Kemudian ada penjurian internal di 29 April. Kemudian ada pameran KTI di 30 April. Kemudian ada pengumuman pemenang lomba KTI di 30 April. Oke, next. Next. Oh, udah. Sebelumnya. Nah, oke, di sini. Oh, ya. Oke, maaf ya. Di sini ada ketentuan lombanya. Yang pertama ada kriteria penilaian poster. Di sini, Mas. Emang ada posternya? Bentar, ya. Yang pertama ada kriteria penilaian poster. Ada kesesuaian tema 15%, keilmiahan isi 20%, kreativitas dan desain 20%, kemudian kejelasan informasi 20%, originalitas 15%, dan kesesuaian format 10%. Dan untuk kriteria penilaian video ilmiah ada kesesuaian tema 15%,
keilmiahan dan akurasi 10%, voice over atau narasi 15%, dan durasi 10%. Next. Oke, untuk hadiahnya ada juara 1 di kategori mahasiswa mendapatkan 1.200.000 beserta sertifikat dan piala. Untuk juara 2 di kategori mahasiswa mendapatkan 900.000 rupiah beserta sertifikat dan piala. Untuk juara 1 kategori siswa mendapatkan 1 juta beserta sertifikat dan piala. Untuk juara 2 kategori siswa mendapatkan 700.000 beserta sertifikat dan piala. Next. Oke. Oh, udah. Oke, selanjutnya itu ada lomba desain poster yang akan dibacakan oleh saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan untuk poster. Saya serahkan kepada. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang desain poster. Oke, dari timeline-nya itu mulai dari pendaftaran lomba, mulai dari 18 Februari, 25 April, sampai 25 April. Sedangkan selanjutnya itu technical meeting dari 26 April, serta penilaian lomba dari 27 April. Lalu penilaian lomba secara tertutup itu di 29 April, penyerahan hadiah dan penyerahan hadiah 30 April. Next. Di sini ada ketentuan lomba. Yang pertama itu kalimat yang terkandung di dalam poster tidak mengandung unsur sara, pornografi, sadisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Serta poster harus memuat nama peserta yang terletak di pojok kanan bawah dan wajib menyertakan sumber informasi untuk poster yang dibuat serta informasi yang dituangkan dalam poster yang dapat dipertanggungjawabkan. Poster hendaknya terbaca dengan baik dari jarak maksimum itu sekitaran 1 meter. Nah, itu ada setiap peserta lomba mendapatkan sertifikat. Kabel utama. Poster harus Setelah konstruksi, memuat nama peserta yang para terletak di pekerja pojok mengecat jembatan dengan kanan bawah dan wajib menyertakan sumber informasi. Terus selanjutnya ada saya akan langsung jika Bentar ya. Sebenarnya teman-teman ada sedikit kendala. Oke, sebelumnya mohon maaf tentang barusan ada sedikit kendala. Udah terbesar? Belum. Oke, saya ulangi untuk
ketentuan lomba. Kalimat yang terkandung di dalam poster tidak mengandung unsur sara, pornografi, sadisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Serta poster harus memuat nama peserta yang terletak di pojok kanan bawah dan wajib menyertakan sumber informasi untuk poster yang membuat serta informasi yang dituangkan ke dalam poster pertanggungjawaban. Nah, poster hendaknya terbaca dengan baik dari jarak maksimum maksimum sekitar 1 meter. Setiap peserta lomba mendapatkan sertifikat. Poster harus membuat nama peserta yang terletak di pojok kanan bawah dan wajib menyertakan sumber informasi untuk peserta langsung diskriminasi jika terbukti melakukan pelanggaran. Kita masuk ke kriteria penilaian. Untuk peserta untuk originalitas 15%, poster merupakan karya asli bukan hasil plagiat dan memiliki pendekatan unik dalam menyampaikan ide. Yang kedua itu ada konsep ide desain documents downloader. Itu sebesar 20%, mampu menggambarkan ide utama dari konsep dokumen secara jelas, kreatif, dan menarik. Terus ada nilai estetika. Itu bawahnya itu 15%, meliputi perspektif, ketebalan garis, persentasenya 25%, yang bawah itu gaya, sketsa, kerapian, dan next. Selanjutnya itu ada kesesuaian tema. Sorry, ada tadi sedikit. Karya sesuai dengan tema lomba yang ditentukan baik dari sisi isi maupun visualisasi. Itu bobotnya itu 15%. Nah, itu bawahnya itu ada informasi atau pesan untuk dalam poster disampaikan dengan jelas, mudah dipahami, dan memberikan dampak positif kepada audiens. Nah, itu bobotnya itu 15%. Serta ada eh, sesi pameran meliputi presentasi poster fisik, interaksi dengan pengunjung, itu bosan jika ada, serta daya tarik visual secara keseluruhan saat dipajang. Itu bobotnya itu 20%. Nah, ini untuk dewan jurinya itu ada Bapak Arif Bimantara, SPI, MBiotek. Next. Dan juri kedua itu ada Ibu Esi Putri Silmia, ST, MCS. Untuk hadiah lomba juga juara 1 mendapatkan uang tunai, sertifikat piala, begitu juga dengan juara 2 serta juara 3 juga mendapatkan uang tunai, sertifikat dan piala. Oh ya, untuk juara satunya itu yang uang tunai itu sebanyak 750.000. Untuk yang juara duanya itu ada 500.000. Juara tiganya mendapatkan 300.000. Mungkin segitu. Terima kasih. Dilanjutkan ke moderator.
Baik, mohon maaf teman-teman, barusan ada kendala jaringan. Baik, di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan atau bisa diketikkan di kolom komentar. Baik, oke, sudah ada pertanyaan. Yang pertama di sini ada sertifikat bisa digunakan untuk apa saja, Kak? Baik, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, sertifikat ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti lomba tersebut. Kemudian, untuk yang pertanyaan kedua, untuk alamat kampus itu betul di kampus Ring Road Barat ya? Ya, betul, betul. Di kampus terpadu Universitas Islam Yogyakarta di Ring Road Barat, betul. Dan kalau mau lihat orang kanan gimana? Kemudian, terima kasih kembali. Untuk dress code, ya betul, untuk dress code-nya itu bebas, yang penting sopan dan rapi tentunya ya teman-teman. Senyamannya kalian. Tadi apakah lomba KTI? Yang mana? Apakah juara lomba KTI ada 2 kategori nggak di sini? Iya. Untuk KTI dia betul ada 2 kategori, ada untuk mahasiswa dan siswa. Ada 2 kategori ya teman-teman. Pertanyaan, Hilman. Jadi izin menjawab, untuk peserta yang berada di luar kota, kita menyiapkan Zoom. Jadi pada tanggal 30 bisa mengikuti. Namun untuk yang di wilayah Jogja diwajibkan datang offline. Begitu ya teman-teman. Untuk yang di luar kota dan di luar pulau kami sediakan Zoom. Pertanyaan selanjutnya, peserta lomba menang satu sampai dengan juara 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Hilman bahwa juara 1 akan mendapatkan 750.000 sertifikat dan piala, juara kedua dapat 500.000 sertifikat dan piala, dan juara ketiga 300.000 sertifikat dan piala.
Seperti itu. Apakah ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan kembali. Atau ada yang terlewat? Enggak nilai berarti. Tapi enggak mengurangi nilai kan? Ada lagi tuh Kak. Untuk lomba poster, apakah harus mempresentasikan posternya? Di sini eh, tidak harus mempresentasikan posternya ya teman-teman. Karena untuk penilaian nanti full dari juri, dewan juri. Gitu. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Masih kami buka sesi. Untuk live skate bisa dijawab oleh Kak Catur. Untuk pertanyaannya, buat live skate gedungnya di mana ya gitu katanya. Oke, izin menjawab ya. Untuk level sendiri kan tadi saya sudah saya jelaskan akan sebenarnya nanti peserta akan dikumpulkan di ruangan di gedung B. Nanti peserta datang parkir di depan gedung A dan nanti menuju gedung B dan nanti akan dikumpulkan dan nanti ada kayak juga pengarahan untuk pelaksanaan lombanya. Nanti di ruangan kodenya ruangan di lantai 2, lebih tepatnya 202 ya untuk penomoran ruangan. Nanti akan diarahkan juga panitia standby di depan lobi gedung B nanti untuk para peserta. Terima kasih. Oke, untuk penilaian video pada lomba KTI, Mas, PPT-nya yang Pak. Di ketentuan Air hangat dan air panas campur air. Yang mana yang di freezer? Yang di bawah. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Oke, diulang lagi. Jadi kriteria penilaian video ilmiah itu, yang pertama ada kesesuaian tema 15%, kemudian ada isi dan alur penjelasan 20%, kemudian ada keilmiahan dan akurasi data 20%, kemudian ada kreativitas dan visualisasi 20%, kemudian ada voice over atau narasi 15%, dan terakhir ada durasinya itu 10%. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait KTI atau yang lain? Oke, sama-sama. Baik, terima kasih yang kakak-kakak yang sudah menjawab. Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Mungkin ada yang belum jelas. Untuk pakaian tadi sudah dijawab ya teman-teman. Untuk pakaiannya bebas dan sopan ya teman-teman. Tidak ada dress code khusus. Pakai.
Baik. Izin bertanya. Oke, untuk misalnya memang ada kendala yang tidak dan tidak memungkinkan untuk datang, baik akan kami maklumi. Tapi jika bisa, maka diusahakan untuk datang ya teman-teman. Kemudian, apakah untuk lomba live skate harus membawa kartu identitas, KTP, atau kartu pelajar? Ya teman-teman, Nah, ya teman-teman, untuk semua lomba itu diharapkan bisa membawa identitas ya teman-teman, kartu pelajar ataupun KTP. Apalagi yang Olimpiade itu sangat penting ya teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Baik, ini sekedar informasi ya. Ini untuk venue Festastik sendiri itu nanti kan ada di kampus terpadu ya. Nah, di sana tuh kita eh, bisa ya ini adalah mapnya gitu. Nah, itu ini tuh kampus terpadu yang Ring Road. Ini khusus informasi untuk lomba-lomba yang offline ya. Terus, nah di depan ini ada gedung Siti Walidah itu yang di depan paling depan. Nah, terus di belakangnya ada dua gedung. Ada gedung Siti Munjiah, kemudian juga gedung Siti Baria. Nah, buat teman-teman yang bawa motor, parkir, atau mungkin mobil, kendaraan, itu kita tersedia parkir motor di halaman tengah. Nah, kemudian di depan juga ada parkiran mobil yang khusus disediakan untuk teman-teman. Nah, ini penting untuk lomba sketch juga ya. Bisa kalian terka-terka dan menerka itu kalian bayangkan bagaimana posisi gedungnya gitu. Oke, gitu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kami masih buka sesi tanya jawab. Entah untuk lomba poster, live sketch, KTI, dan juga poster, live sketch, KTI, dan juga Olimpiade. Ya, Izin menambahkan, untuk kegiatan pada tanggal 27 besok, itu kita ada pembukaan yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Nanti untuk linknya menyusul. Kemudian untuk lomba live skate dan Olim, kita akan melaksanakan kegiatan itu pada tanggal 27 juga. Jadi pembukaan kita akan sampai tanggal jam 9. Kemudian untuk lomba basket dan Olim kita akan mulai di jam 11. Jadi untuk peserta dimohon bisa ke kampus sampai ke kampus dari jam setelah pembukaan dan sampai di kampus pukul 11. Terima kasih. Tambah lagi. Jadi untuk pada tanggal 29 dan 30 itu, pada tanggal 29
Untuk pameran itu tidak jadi. Untuk pameran kita pindah pada tanggal 30 berbarengan dengan talk show dan penutup. Untuk pameran sendiri itu dibuka dari jam 8 sampai jam 5. Dan untuk talk show itu dimulai dari jam 2 sampai jam 5. Untuk rundown nanti akan kami kirimkan. Baik, untuk rundown acara akan dikirimkan nanti ya teman-teman setelah Zoom ini selesai. Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, ini dia untuk for your information. Ini ada rundown-nya. Untuk waktunya dari jam 7.00 ini sampai jam 8.00 registrasi peserta. Kemudian jam 8 sampai jam 10 ini pembukaan. Kemudian ada kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Kemudian sambutan-sambutan. Geser ke bawah lagi, Kak. Kemudian ada sesi foto bersama, penutup. Nah, kemudian dari jam 9.15 sampai jam 10.30, keberangkatan peserta ke kampus. Ini dia krusialnya di jam 11 sampai jam 1 perlombaan dimulai. Jadi, diusahakan teman-teman sebelum jam 11 sudah ada di kampus ya, teman-teman. Dan ini di jam jam 2:15 ini penutup untuk hari pertama. Selanjutnya, selanjutnya, oke. Nah, untuk di tanggal 30, ini dibuka dari jam 6. Oh, ini kedatangan Pak Pesal Panitia ya. Dari jam 9, dari jam 9 sampai jam 10, registrasi pameran. Kemudian dari jam 10 sampai jam 5 sore, ini ada pameran. Dan kemudian registrasi peserta talk show ini di jam 1.30 sampai 2.00. Ini pembukaan, kalam ilahi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Hah? Bisa digeser ke bawah. Bilang.
Pameran pamerannya itu dari hasil karya poster, betul, KTI dan juga Labscat itu akan kami pajang di pameran, begitu ya teman-teman. Nah, untuk pengumuman juara sendiri itu dilaksanakan di jam 4.25 sampai jam 4.45. Kemudian penutup di jam 5.00. Ya, teman-teman. Pengumuman juara di jam 4.25 sampai 4.45. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi? Ada lagi tidak? Baik teman-teman, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi technical meeting pada siang hari ini akan kami cukupkan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kontak person yang sudah tertera. Ya betul, untuk rundown nanti akan kami share ya teman-teman. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka technical meeting pada siang hari ini kami cukupkan. Terima kasih, semangat untuk kalian semua, jaga kesehatannya. Sampai berjumpa dengan kami pada tanggal 27. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom teman-teman. Malah kok lucu.